Action. Yo, welcome And back. Hello, Juice. welcome to Wellness Podcast episode Podcast episode berapa nih? 4 ya? 4 4 dari out of 4,000 episodes. Amin. 4,000 kalau seminggu sekali berarti 4.000, masih ada 3.996 96 minggu lagi. Berapa tahun tuh? Udah umur berapa tuh? 54 900 30 tahun lagi lah kurang lebih ya. Lebih kali ya. Cheers kali ya, cheers. Cheers lah sebelum mulai lah. Cheers. Wih, apaan tuh? Lagi minum ini gue non-alcoholic beer. Oh, iya. Gue lagi suka banget gue sekarang kayak abis gue tadi olahraga kan. Terus lagi summer jadi panas feel di sini. Kalau udah panas olahraga tuh enak banget karena ada efeknya kan, dia ngasih apa sih elektrolit ya, ngasih elektrolit. Terus enak aja jadi, terus lo nggak ada alkoholnya kan. Jadi susah. Emang biasanya kalau dingin di sana dingin ya? Emang dingin ya? Kalau panas kan keringetan, enak, gampang keringetan gitu kan. Kalau dingin justru alkoholnya jadi banyakin kan, biar lo anget. Kalau panas non alkohol. Kalau panas non alkohol, kalau dingin ya udah tambahin sekalian. Ya itu lagi ini sih, lumayan lagi in juga tuh bisnis non alcoholic wine, non alcoholic bir, liquor, ada macam-macam. Jadi kayak ada koktail. Waktu itu gue lagi liburan tuh koktail, misalnya apa sih judul koktail tuh ada namanya kan, kayak misal whisky campur cola tuh ada namanya apalah koktailnya gitu kan. Nah itu udah jadi Whiskol itu zero, udah pada buat orang-orang kayak mau rasanya doang gitu kayaknya ya. Mau rasanya doang, tapi nggak mau pusing. Efeknya nggak ada efeknya. Gin yang gue juga banyak kan suka ada gin non alkohol sekarang. Biar tetap aja kayak minum. Iya. Lo di mana tapi itu di Indo udah ada? Gue nggak tahu deh, di Indo mah dulu ada itu cuy, Bintang Zero cuy, ya kan? Oh, tapi dulu kita kayak itu, malah nggak beli kan, kayak apaan sih gitu kan? Nah, karena beda tujuan kan. Kayaknya dulu emang orang mau minum ya mau buat nyari ininya, nyari pusingnya gitu kan, nyari. Bener-bener yang dijual ya pusingnya itu. Iya, pas ada Bintang Zero tuh kayak apaan nih? Kayak cuman rasanya doang, cuman nggak bikin jadi apa pusing. Gitu ya kan? Nggak bikin pusing kan? Iya bener sih. Nah pas gue di New York itu udah banyak tuh, kayaknya emang lebih health conscious lah, jadinya kayak wine-nya zero alkohol, kayak emang mungkin enaknya tuh kalau lagi acara-acara party gitu, house party atau apa gitu tuh, lu bisa nggak kayak diliatin kayak ini dia nih nggak ngapa-ngapain, nggak minum, jadi lu bisa join kayak lebih di accept socially, bisa cheers tapi lu tuh cuman cheers ya ngerasain juga, cuman nggak minum alkohol, nggak mabok, nggak hangover, ya kan? Ada pilihan lah kan jadinya kalau emang lo mau. Gue juga baru ngerasain sih, gue liat orang kenapa sih minum non alkohol bir habis olahraga kan. Ternyata dia bilang kayak gitu, terus gue baca nih, ini kayak seru nih bikin artikel juga nih. Jadi pas Olimpik kemarin tuh kayak si Olympian timnya Jerman pada dikasih non alkohol semua, Cil. Jadi emang sengaja abis main untuk recovery. Gitu. Jadi ada carbsnya juga, ada elektrolit macam-macam kan. Iya benar. Ada gunanya ya. Seru tuh. Terus ada faktor happy-nya kayak cheers-nya gitu loh, ada faktor dorongan. Gue pikiran tuh. Iya, ada faktor minumnya kan. Nggak cuma kalau nggak, kalau gitu dikasih jamu aja anjir, kasih. Ya kan kasih aja ini apa
minuman temulawak gitu atau jamu apa gitu kan daripada bir non alkoholik. Mental ya, jadi kayak Jadi kalau ada lo abis olahraga, abis menang lah, kayak orang pada apa sih gitu champagne kan, ini lo kasih itu tetap ada rasa menangnya. Plus benefit kesehatannya gitu kan. Keren. Bagus tuh. Mantap. Mungkin angle-nya kalau mau jualan ya ke situ. Kalau gue nggak tahu tapi Indonesia ready nggak orang-orangnya? Mungkin orang-orang yang fitness yang gitu tuh ready tuh untuk lebih sehat gitu lah. Alkohol. Iya. Kalau yang pemabuk mah beda kan, mau yang pusing ya. Iya. Kalau nggak pusing marah. Nah, gimana nih kita hari ini nih udah lumayan lama kan? Kapan ya kita udah berapa minggu nih? Akhirnya kita publish juga cuy YouTube kita akhirnya ada. Ya. Setelah kita tahan-tahan ya kan. Ya, bikin intro bener. akhirnya belajar ngedit. Bisa lah ya. Yang kita penting konsepnya tetap simple aja, yang penting publish. Sekarang udah ada guys, nanti cek nih di sini. Di sinilah ada linknya ya, ke Enjoy the Wellness. Sekarang sih masih belum kita marketing distribute banget lah, baru dikit-dikit aja. Salah, yang penting kita nyoba dulu kan. Yoi. Nyoba lah. Jadi siapa tahu. Kita udah banyak kan kemarin nih, kalau lo pada nonton episode sebelum-sebelumnya kan, itu macam-macam ya, kayak udah ngomongin tag, nulis, writing, pasti, nulis writing sama aja ya. Reading sama baca ya kan? Reading sama baca, nulis sama writing. Hari ini apa dong? Kayaknya lo punya ini nih, topik yang seru kayaknya nih. Gue sih pengennya, gue mau ngebahas artikel lu lah. Artikel lu juga dong. Nah, artikel gue ini sebenarnya yang baru gue publish itu yang waktu itu sempat kita bahas episode 2 atau apa gitu baru gue publish nih. Iya, sempat. Nah, gue terakhir sih baca artikel lu yang minggu lalu kan tuh. Ya kan? Yang Blue Carbon. Kayak Blue Carbon terus apa sih judulnya? Menggunakan air untuk ya apa? Melestarikan atau apa judulnya, menggunakan air untuk, lupa gue judulnya, kayak nggak salah itu gue bilangnya blue carbon untuk underwater solution untuk climate change. Jadi benar underwater solution untuk climate change. Jadi intinya apa namanya? Kok suara lu agak kecil ya? Oh lu ngebawahin. Nah ya, nah itu lebih pas. Udah kedengeran ya? Udah. Iya, blue carbon intinya. Kan lo udah baca kan. Jadi lo sekarang coba lo jelasin Mitchell. A normal person explaining blue carbon. Oke. Sebisa gue setelah yang gue baca ya. Oke, boleh. Dan seingat gue baca udah minggu lalu. Jadi ini solusi lain untuk climate change, karena kan kayak kita bahas di episode 1 itu solusi climate change-nya itu ya preserve hutan itu untuk carbon credit dan lain-lain itu kan. Nah, ini ternyata kan dunia ini nih yang seingat gue di artikelnya, dunia ini kan mungkin 70% air bukan? Atau berapa puluh persen lah? 60. Benar, 70%. Exactly. 70% air, dan ternyata banyak apa ya, yang bisa digunakan dari air yang banyak di bumi ini untuk ya itu tadi, yang tujuannya sama, yaitu melestarikan lingkungan, untuk menjaga climate change, untuk yang karbonan lu ini. Ya kan? Lu di situ karbon terus kan. Iya, lu di situ mention ada 3 kalau nggak salah tuh. Ada 3 solusi kan untuk climate change menggunakan air. Nah, yang gue inget itu yang pertama pokoknya ada tumbuhan apalah, itu yang kedua gitu, kayak ada tumbuhan di dalam laut itu, kalau bisa lo ya kita jaga itu, ternyata itu juga bisa nyerap berapa ton emisi atau emission ya kan. Itu solusi kedua. Solusi pertamanya itu tuh lupa gue apa sih solusi pertama lu tuh? Mangrove. Hutan mangrove tuh, kalau lo tahu kan, kalau sering lihat di Indo banyak. Itu salah satu yang paling banyak di dunia.
Hutan yang benar, biasanya dekat airport. Di mana-mana pasti dekat airport. Nah, mangrove itu bisa nyerap itu emisi juga. Banyak banget justru. Jadi justru kita harus membanyakin si hutan mangrove ini. Ya, nggak benar. Wih, gila, Ya kan? mantep. Ada gunanya juga ya. Kayak lu banyak belajar juga tuh. Keren Iya, kan? banyak keren. Terus yang ketiga Bagus, gue bangga agak gue. lupa apa. Terus di artikel lu sambungin juga gimana cara nge-solve problem lainnya lah untuk solusi itu bisa jalan, yaitu lu nge-solve inovasi baru menggunakan ya blockchain untuk lebih ke bantu secara financing lah untuk project-project yang tujuannya yaitu tadi melestarikan lingkungan itu, ya kan? Bener. Dapat kan gua Dapat ininya. 100. Jadi lu bagus artinya. Lo Berarti baca berarti. nilai artikel lu tinggi dan gue baca. Dan Enggak, lo ngerti juga. artikel lu mudah dimengerti berarti. Iya, berarti tapi lu juga ngerti berarti. Kalau Banyak orang yang ngerti, baca nggak ngerti. ya kalau gua ngerti mungkin banyak yang ngerti juga lah kayak karena Tapi ini seru nih, bentar lain kali kayak lo yang nulis, gue yang coba jelasin kan cyber security. Kayak kita pakai tes kayak gitu kali ya. Iya, kita buka dengan tes gitu. Jadi gue belajar, lu bisa confirm langsung gitu. Dan lu silahkan mau tambahin lagi apa yang kurang dari gue tadi. Iya, sama-sama belajar ya. Lu jelasin udah bener, intinya semua itu blue carbon. Dengan tapi yang beda, yang kalau menurut gue yang gue senang banget itu, kenapa gue nulis ini akhirnya ya. Jadi gue udah lama lah dengerin solution ini kan. Tapi gue nggak sengaja ketemu sama nih cewek nih namanya Helena. Gue ketemu di salah satu DAO di Discord kan. Tiba-tiba dia ngontak gue, dia ngeliat artikel gue, dia bilang, sih? Oh DAO. DAO itu harusnya udah ngerti. Kalau yang denger ini orang tua nggak ngerti kan? Pas gue pikir-pikir, kok ibu gue nge-share ke temennya, siapa nih temennya gitu kan? Yang kita bayangin yang dengerin podcastnya ya kayak teman-teman gitu atau orang yang sepandang, ternyata bisa didengar sama orang siapa aja ya? 20 tahun di atas juga kan. Jadi kita perlu kasih tahu DAO itu apa sih. Ya, kemarin teman gue ada yang mau lagi belajar bahasa Indonesia juga di sini mau dengerin juga. Jadi gitu. Bagus juga kan. Gue bilang ya udah nggak apa-apa. Paling lo nggak ngerti tapi ya udahlah. Orang Jerman. Oke, orang Jerman. Dia emang lagi belajar. Pelan-pelan. Mau ke Bali. Udah pernah ke Bali, biasa lah dia suka terus pengen belajar bahasa Indo. Yoi, tadi kan keputus. Tadi terakhir itu ngomongin ini, break dulu ngomongin DAO. Sebelumnya lo lagi jelasin ketemu Helena di buat Blue Carbon inilah. Lu ketemu Helena di mana? Di DAO ini. Nah, DAO ini apa sih gitu. Gue potong. Jadi sekarang kita action ya, mulai dari sini ya. 2, 3, action. Udah ngomongin action. Udah action kan? Udah. Nah, ngomongin DAO. Tadi kita ngomongin DAO. DAO itu apa sih? A good question kan? Ini kalau yang gue ngerti ujung-ujungnya sebenarnya kalau kepanjangannya DAO itu adalah Decentralized Autonomous Organization. Namanya keren kan? Maksudnya ribet kan? Sebenarnya adalah itu community. Intinya kalau lo mikir misalnya lo ada community yang main bola gitu, ya itu bisa dijadiin DAO. Bedanya apa? Tapi biasanya kalau DAO itu dari community governance atau misalnya bisa dibilang peraturan atau misalnya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu semua kalau bisa itu dipakai token. Jadi token itu apa? Misalnya ada kalau lo mau milih peraturan baru gitu, lo bisa voting ke semua community. Jadi semua punya power intinya. Itu sistem baru lah dengan adanya blockchain kita bisa bikin new type of organizations namanya DAO. Intinya organisasi, tapi untuk peraturan organisasinya itu sistematis, dari sistem harusnya ya, dari komputer gitu kan. Dan ada token untuk seluruh anggota, artinya power seluruh anggotanya itu setara dan mereka punya
nih apa kekuatan voting yang sama gitu kan. Jadi untuk misalnya organisasinya mau ganti ketua gitu ya. Jadi nanti semuanya harus kayak voting kayak gitu kan. Dan itu semua di Ya, on top of blockchain gitu. Jadi semua data itu akan ke-record terus dan dan ya itu nggak bisa kalau udah terjadi ya nggak bisa diubah-ubah kayak ya, jadi pakai prinsipnya si blockchain gitulah. ya bener. Tapi justru Terus tambahannya lagi, Cil, kalau bisa nggak ada ketua event kan. Jadi nggak oh ada ya yang benar orang benar. yang punya power sendiri di atas kayak organisasi biasa lah. Tapi ini semua itu punya power yang sama kalau lo punya token di situ, lo punya suara jadinya. Kayak Tapi itu gitulah. ya banyak masalah juga sih ya. Susah juga ya Banyak. karena Sekarang masih susah ya. nggak ada visi leadernya gitu. Leadernya siapa? Ntar jadinya mungkin karena kan butuh kayak ya kayak negara ada yang ngelit, komunitas ada yang ngelitnya Nation gitu state. kan. Yoi. Sekarang masih ada yang lead. Nation state. Ya, yeah, masih ada yang ngelit kan. Ya, banyak problemnya kalau kayak yang gue lihat, gue ikut beberapa juga kan nyoba-nyoba doang. Karena tiap community ngatur kan, anggaplah kayak lu punya Iya, RT iya, gitu, iya. RT RW atau di Bali Banjar namanya. Misalnya tiap lu melakukan sesuatu, lu harus rembuk, Cil. Harus nanya semua orang. Lama dong jadinya, Lama, betul. ya kan? Itu masih salah satu problemnya DAO. Dia ngasih biasanya namanya proposal. Lu mau bikin apa, ngasih proposal, orang harus vote. Itu Lama lama banget banget. jadinya. Kalau punya ketua tinggal langsung, oh kita besok mau ke Mars gitu. Ya udah Keputusan tinggal. cepat, iya. Apalagi tuh kalau di cyber security, kalau lu ada insiden security misalnya tiba-tiba lu pagi-pagi kayak komputernya kena ransomware, semua data lu encrypted, decision yang harus cepat, ya kan? Lu harus Hmm. ngapain? Itu lu kalau harus nunggu kayak proposal, oke kita harus matiin komputer ini yuk, propose. Mhm. Terus enggak, vote. Wah, udah habis sih. Oh, jadi kalau buat Ya security kan? malah bahaya ya? Bahaya karena harus ada ya kalau insiden lah karena pasti ada apapun akan ada hal-hal yang terjadi yang di luar ekspektasi yang harus di decide dengan saat itu juga tanpa banyak voting, tanpa banyak ilmu yang udah didapat, tanpa banyak research, lo harus Hmm. decide. Itu kan banyak kan kejadian-kejadian yang kayak gitu kan. Kayak urgent Mhm. banget gitu. Nah itu tuh yang kalau harus nunggu vote atau harus nunggu Nggak apa bisa ya? untuk melakukan step kecil pun, nah itu masalah. Kecuali ya udah Hmm. jadi peraturan DAO-nya kalau ini harus cepat. Jadi sebelumnya Udah udah ada tertulis ya? iya udah ditulis. Iya benar Ya, juga ya. tuh. Itu kayaknya sebenarnya kalau lu lihat di dunia asli itu kayak pas pandemi kan, banyak negara Iya, yang karena demokrasi justru jadi susah. Kalau kayak misalnya di iya, Cina gitu, lu mau apapun tinggal dilakukan kan sama iya, cepet government-nya. kan. Iya, iya, Cepat, iya. bisa jadi cepat memang. Ya ada plus minus lah. Iya, 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 Decentralized iya. and centralized itu ada positif dan negatifnya kan. Iya, gue sih Kayak gitu. masih berpandangan atau mikir gue kayaknya harus tetap ada centralized dan harus ada dua-duanya lah. Jadi itu justru saling melengkapi daripada kayak kita semua harus decentralized. Oh nggak bisa kita harus centralized gitu kan. Kalau gue bilang harus Hmm, tetap ada nggak ya dua-duanya jalan berbarengan lah nggak apa-apa gitu. Kalau menurut gue ya. bisa Oke, juga. tadi lanjut cuy. Lu Nggak ketemu jauh ya, Helena. jadi Ah. dalam ya. Ya intinya gue di salah satu DAO yang gue seneng banget namanya ReFi, itu adalah Regenerative Finance. Oh, gue Jadi penasaran nih. kripto Yoi. apapun, masalah kripto, tapi semua tentang sustainability. Jadi Hmm. project-projectnya itu yang punya positive impact lah ke environment. Anyway, jadi kayak salah satu chat gitu, Hmm. dia kayak gue ngobrolin apa gitu, tiba-tiba dia ngontak gue. Dia punya project baru. Terus dia bilang Hmm. dia pengen ini nih, pengen marketing projectnya dia, lo mau bantuin nulis nggak? Oh ya udah, gue bilang ya Hmm. ya udah gue nulis aja. Dia kayak boleh dong. Dia Hmm. nggak bisa bayar apa-apa katanya, tapi gue bilang oh lo nggak usah lah, santai, gue mau belajar juga kan. Dia bisa
nge-approach lu karena lu share tulisan lu di DAO itu? Karena salah satu session deh kayaknya, gue lagi ngomongin apa gitu, tuh gue bilang gue juga nulis, tiba-tiba dia ngontek gue. Oh, mau Itu lihat dong di tulisan lu gitu? nggak lo mau bantuin kita nulis nggak? Dia udah bilang kayak gitu. Dia suka Oh, ada tulisan langsung? gue. Langsung dia ngontek gue private chat di Discord. Tapi dia udah lihat portfolio lu dulu Udah lah gitu kan? portfolio, iya dia udah lihat. Nah, ngelihatnya Tunggu, lo karena lu... jelasin Discord dulu deh, Cil. Tadi kan gue udah ngomong DAO nih, biar orang Oke, ngerti oke, oke. apa sih Discord. Kenapa sih lo bisa ketemu orang di Discord gitu? Yoi, Discord nih salah satu company lah, atau ya dia aplikasi kan, software yang sekarang memang untuk komunitas-komunitas digital tuh, apalagi kripto tuh hampir semuanya menggunakan si tools atau aplikasi ini. Intinya aplikasi ini ya adalah kayak ruang untuk ya kayak chat room, misalnya dulu ada Slack atau ada MIRC zaman dulu ya. MRC kan pure chatting. Eh, Ada ya kalau di kantor kan ada Microsoft Teams gitu kan. Nah, ini cuman aplikasi Discord tapi emang ini biasa dipakai oleh komunitas kripto. Dulunya Discord ini tuh sebenarnya udah dipakai buat orang main game. Kalau lu main CS dulu cuy. Nah, orang main CS untuk komunikasi ngomongnya itu pakai pakai Discord. Discord. Sebelum Oh, oke. jadi forum-forum, sekarang kan jadi forum-forum, misalnya kita punya apa nih, Enjoy the Wellness, ada Discord isinya teman-teman Ya, kita atau komunitas channel kita, ya. terus kita bisa update ya channel kan. Nah, dulu tuh buat ngomong. Jadi orang main CS tuh ngobrolnya di Discord. Jadi ada buka aplikasi lain yaitu Discord. Nah, buat chat, buat Kalau ngobrol lah. main online itu maksud lo? Kalau main online. Jadi, yuk masuk kanan, serang kiri, lempar bom. Nah, itu Oh, ada di Discordnya. Karena kalau di warnet biasanya zaman dulu orang teriak-teriak aja gitu kan, kayak kebilik satunya gitu. bilik. Nah, di Discord ini sekarang ya itu tempat dari dulu tuh apa NFT project, crypto project tuh pasti di Discord. Tapi sekarang udah mulai banyak juga sih kayak YouTuber mulai ayo buka Discord. Intinya Oh iya. untuk ngumpulin komunitasnya dia dan bisa direct lah, ya kan? Bisa Seru tuh. direct conversation gitu. Apalagi iya seru sih kalau kita masuk Kita bikin Discord juga yang apa? tepat. Enjoy the Wellness Discord. Iya, bisa sih. Kalau Bisa. ada yang dengar, orang yang dengar aja nggak ada sekarang. Iya. Anak lo paling nggak masuk lah, Alia bisa masuk ke Discord lah. Iya, anak gue masukin nanti kalau dia udah punya. Dia udah ngerti lah sekarang. Ya, mantap. Dia udah punya YouTube. Nah, jadi lu ketemu dia di Discord. Berarti lu sebelumnya udah share artikel lu lah di Discord itu yang dia bisa lihat portfolio lu. Akhirnya dia nawarin lu untuk nulis artikel tentang bisnisnya baru dia ini. Ya, dia ngajak call lah, kayak gue sempet call sama dia terus ngobrolin bla bla bla. Gue bilang, oh ya udah coba aja satu nih, iseng-iseng kan. Makanya gue bikin Blue Carbon karena jadi cerita tentang projectnya dia, walaupun lo bisa baca di artikel ini secara simpelnya, dia itu projectnya adalah dia bikin validator namanya, atau kalau orang-orang tahu di Bitcoin tuh ada mining kan, atau miners. Iya. Nah, kalau di Celo, ini nama blockchain ekosistemnya namanya Celo baru nih, itu namanya validator. Jadi dia bikin kelompok yang nge-validate transaction. Terus apa sih hubungannya Blue Carbon atau sustainability? Jadi yang dia bilang itu adalah rata-rata itu kalau miners atau grup-grup kayak gini ujungnya cuan kan, mau dapat duit. Ya dong, untungnya berapa persen diambil. Nah kalau dia enggak, jadi dari situ cuannya itu profitnya dipakai sama dia untuk salah satu pool of money, itu namanya liquidity pool gitu, treasury, dibikin treasury untuk duitnya dipakai ke nyalurin ke project-project yang berhubungan sama carbon emission di laut kayak Blue Carbon. Contohnya dia mau support project mangrove, project ikan paus gitu-gitu. Oh, keren. Jadi kenapa akhirnya nyambung ke cerita gue. Nyambung sih itu. Iya, bagus. Nyambung. Bagus tuh. Seru. Maksudnya gue jadi kenal itu orang Celo juga tuh. kan. Celo ya, Celo.
Celo Celo tulisannya blockchain. CELO ya. Dia yang bikin tuh si Celo ini. Oh, enggak, bukan dia yang bikin. Dia build on top of Celo. Of Jadi Celo. kayak anggaplah kalau bisa ada Bitcoin, Ethereum, orang pada bikin di on top ekosistem of ini layer kan. one. Kalau dia bikinnya di Celo. Si Celo. Gitu. Karena Celo itu terkenal di dunia sustainability atau regenerative finance. Karena mereka fokus ke situ, Cil. Jadi emang mereka itu fokus ke carbon emission, fokus ke impact yang positif. Regenerative finance. Apa tuh regenerative finance, man? Finance yang regeneratif. Bukan refinancing ya. Tahu kan bukan yang apa? Yang suka ada debt collector. Iya, debt refinancing gitu. Iya, bukan. Kalau lo mau pindahin KPR ke bank lain jadi refinancing gitu kan. Beda. Ini regenerative finance, ya kan? Jadi kayak dunia finance tapi yang regeneratif. Regeneratif itu artinya adalah bikin sesuatu yang baru gitu kali ya. Apa sih artinya regeneratif? Regeneratif itu apa ya? Contohnya tuh kayak sel, kalau kita badan kita deh, tubuh kita. Kita punya sel kan. Sel kita itu bisa regeneratif kan. Kalau misalnya luka jadi gitu. bener lagi gitu. Bener. Justru jadi makin bagus, jadi kuat kan harusnya. Anti-fragile. Yoi. Oh, kayak bisa ini sembuh sendiri gitu kan. Bisa sembuh sendiri, bisa jadi kuat. Maksudnya kalau contohnya jadinya konsepnya banyak diambil dari agrikultur. Jadi ada namanya konsep regenerative agriculture, yaitu agrikultur yang tidak menghancurkan kondisi lingkungan. Karena agrikultur itu sebenarnya banyak negatif impact kan ke tanah, air, dan lain-lain. Disitulah kata-kata regeneratif muncul. Berarti finance-nya yang memperkuat gitu. Contohnya memperkuat, memperbaharui, cantik juga bisa. Semua yang penting bisa menambah makin positif lah intinya. Bedanya sama finance biasa, contoh-contohnya mungkin refi ini kayak kalau dibandingin sebenarnya ngumpulin duit, tapi duitnya buat apa gitu ya? Salah satunya. Benar, itu salah satu part of the concept. Itu untuk funding kan. Untuk funding, ya. Mungkin kan tadi kita sempat ngomongin ya, gue baca di artikel lo tentang Luna kan yang kemarin jebol kan. Iya. Itu kan orang ngomongin DeFi kan, decentralized finance. Iya. Ya, mungkin lo mau cerita dikit kali. Jadi habis itu gue jelasin hubungannya dari finance biasa, decentralized, terus ke regeneratif. Kalau DeFi yang gue tangkep ya aplikasinya deh ya. Itu misalnya kalau di Indonesia lo nanam saham gitu buat investing gitu ya. Itu kan aplikasi itu sekarang ada peluang, ada apalah itu untuk buat trading kan. Nah, yang gue tangkap nih kalau DeFi itu cuman ya kayak trading cuman ya di kripto gitu. Itu kayaknya terlalu dangkal sih. Gue tadi ya dulu sih. Tapi gue nggak mau emang kurang interest gue ke DeFi karena ya itu. Karena prinsip investing ini mungkin kayak pernah kita bahas deh. Karena kita pernah kayaknya bahas sedikit. Gue nggak mau kita udah bahas ya waktu itu ya. Iya, gue nggak mau ribet-ribet harus tahu DeFi terus trading jadi daily trader terus harus ya gitu beli ini Bitcoin terus ke staking yang token ini token itu. Nah itu gue nggak mau pelajarin lebih dalam karena kayak terlalu DeFi itu yang gue lihat ya cuan minded banget gitu kan. Bener ya kan? DeFi banyak kan cuan. Nah kalau si refi nggak cuan minded gitu kan tadi kata lo? Enggak, maksudnya sebenarnya teknologi sama Cil. Jadi dia itu based on DeFi kan. Anggaplah kalau DeFi itu salah satu
mata pelajaran refi ini adalah subsetnya, kayak jadinya pendalamannya. Ada yang orang ngerjain A, ngerjain pelajaran B, ngerjain sejarah, C. ya sejarah ini sejarah Indonesia gitu. Bisa Di satu bawahnya. sejarah Amerika, sejarah Indonesia, benar. Refi itu salah satunya, di bawahnya DeFi. Cuman ya gitu, konsepnya benar-benar beda kan. Tadi gue udah cerita masalah regeneratif. Terus yang menarik lagi funding salah satunya ya, duitnya di mana disalurin. Tapi ada juga yang kalau gue tertarik banget, itu adalah gimana cara nyari funding, Cil. Itu namanya, gue pernah nulis di salah satu artikel gue, ntar ada di bawah ya, di linknya ya. Sini itu guys. Namanya quadratic funding. Kayaknya kita pernah ngobrolin deh zaman dulu, inget gak lo? Iya. Kan? Konsep itu menurut gue, itu bener-bener it's the new way untuk bikin funding atau misalnya alokasi dana lebih demokratis. Sangat-sangat demokratis. Yang gue ingat terakhir itu kuadratik itu jadi dari nilai yang ditabung itu dihitung lagi, didabelin lagi. Gimana? Gue agak jadi kan misalnya gue nabung 10 nih, tapi dihitung dari apanya lagi, jadi number itu tuh bisa kayak kuadrat gitu ya. Iya benar. Sebelum ngomongin formulanya ya, kita ngomongin simple aja kan. Kayaknya anggaplah lo ini mau ngasih duit, lo punya duit 1 juta, Cil. 1 juta ini lo antara lo ngasih Alea atau 2 temennya Alea, misalnya namanya satu Ronaldo sama John, ya kan, ada 3 orang nih. Yeah. Alea udah punya temen 2, 3 kan. Terus lo bingung nih, biar adil gimana sih? Kalau zaman dulu orang mikir adil itu bagi rata kan. Iya. Padahal lo ngasih duitnya sebenarnya untuk insentif, misalnya dia biar belajar nih. Masa bagi rata kalau misalnya ternyata Alea lebih rajin daripada John, ya kan? Iya. Terus biar adil, lo bikin dengan quadratic funding adalah lo tanya teman-teman mereka sekelas. Anggap misalnya di kelas itu ada, biar gampang, 100 orang nih. Iya. Oke? Dari 100 orang ini, ntar lo bilang, semua lo bisa milih mau voting ke siapa dan lo mau nyumbang berapa. Kenapa gue masukin sumbangan? Karena di situ mereka jadi kontributor juga. Ngerti nggak? Misalnya 1.000 lah, anggaplah uang jajan 1.000 nih, tiap anak punya 1.000. Ada yang ngasih ke Alea, ngasih 50 orang ngasih 1.000. Terus yang ke Ronaldo nih, 20 orang karena dia misalnya dia tajir, dia ngasih 10.000. Ya kan? 20 orang 10.000 berarti 200.000. Iya. 200.000 sama 50.000 kan tadi. Alea. Kalau lo bandingin dengan biasa, 200.000 lebih banyak daripada 500.000 dong. Iya, daripada 50.000. Daripada 50.000, sorry. Kenapa? Karena si Ronaldo punya teman kaya. Iya. Itu doang. Bukan karena banyak orang suka sama dia. Iya. Ngerti nggak? Ini salah satu problem di dunia finance, di dunia kita sekarang lah. Kalau lo punya kenalan atau network, ya lo akan makin kaya ujung-ujungnya. Karena lo kenal dengan orang yang tepat lah. Iya, the rich get richer, the poor get poorer kan. Tapi dengan quadratic, jadi idenya itu salah satunya dari si Vitalik yang di Ethereum. Dia pakai rumus apa deh? Gue nggak tahu ngerti matnya kan, mat gue jelek sebenarnya. Tapi yang penting konsepnya itu, Cil. Jadi kontribusi tiap anak, tadi ngomong balik ke example-nya Alea, itu di bahasa Indonesia apa? Square root, pangkat, bukan pangkat. Pangkat, kuadrat. Ya dikuadratin kan. Jadi kontribusi akar. Sorry. Akar. Kuadrat itu square kan? Kuadrat square root. Ya. Iya. Lo ngerti kembali lagi ke matematika SD kan intinya. Sebenarnya simple, hitungannya simple. Jadi contoh tadi anak yang ngasih ke Alea 1.000 kan. Berarti itu square root atau akar dari 1.000 ditambah akar dari semua orang yang ngasih tadi. Misalnya 50 orang ngasih 1.000, akar 1.000 tambah akar 1.000 tambah akar 1.000 sampai ke 50. Oke. Misalnya X, kita punya angka X kan. Terus ke temannya satu lagi, Ronaldo. Dia tiap orang ngasih 50.000. Akar 50.000 ditambah akar 50.000 sampai 20 kali. Oke. Di situ lo jadi punya 2 value kan. Gue nggak secanggih itu untuk langsung ngitung, tapi lo punya 2 value. Anggaplah satu value tadi adalah misalnya anggap itu 2 juta. Itu si Alea 2 juta, si Ronaldo 1 juta.
Jadi totalnya 3 juta kan. Ya. 2 juta dan 1 juta itu adalah share-nya, Cil. Jadi itu adalah share dari duit yang fund yang lo punya. Digabung gitu maksudnya. Digabung. Which means kalau lo mau nyari Alia dapat berapa share, berarti Alia share-nya adalah 2.000. Share-nya dia dibagi 3.000 dong. Ya kan? Dia punya 75% jadinya. Si Ronaldo cuma dapat 25%. Sekarang pas lo datang, lo ngasih duit 1 juta, bukannya yang banyak Ronaldo karena dia punya funding banyak, tapi Ronaldo cuma dapat 25%, 250.000. Alea dapat 750.000. Oke, gue stop di situ deh. Oke. Jadi bukannya karena si Ronaldo kenal siapa dan nyumbang lebih banyak, tapi emang orang yang milih Alea tuh lebih banyak gitu. Ngelihat dari bukan jumlah amount-nya lagi karena si Ronaldo banyak, teman ya emang supporternya Alea tuh karena lebih banyak, jadi dia persentasenya lebih tinggi gitu. Benar. Seperti itu. Tapi itu dipakai sekarang ke funding project atau startup. Ngerti nggak? Kenapa itu menarik banget? Jadi semakin banyak, misalnya di startup ini semakin banyak yang nyumbang walaupun kecil, itu akan tetap terlihat besar gitu ya? Akan mendapatkan besar ujung-ujungnya si startup atau project itu. Oke. Jadi ini kenapa gue ngomongin ini sebenarnya kembali ke example Helena tadi, Cil. Jadi si Helena itu di projectnya dia, Spirals namanya, dia juga emang lagi dia ikut salah satu program quadratic funding, namanya Gitcoin. Jadi dia punya page, kalau lo bayangin di Indonesia itu namanya kitabisa.com, tahu kan? Iya, tahu. Bener gak sih kitabisa.com namanya? Benar. Crowdfunding itu. Iya, yang orang sakit. Kitabisa.com, ya sakit kayak gitu-gitu kan. Dia bikin kayak gitu, dia untuk, lo siapapun bisa nyumbang ke dia, Cil. Gue kemarin gue nyumbang 5 DAI, itu adalah kayak sekitar $5 kan. Kecil kan. Tapi kan gue dikuadratin ditambah orang-orang lain. Pas dia hitung itu, total yang akan dia dapetin itu adalah per dollar invested itu sekitar $40. Berarti $5 gue itu worth-nya adalah $200, Cil. Banyak kan, jadinya bagus banget untuk project-project kecil yang memang punya banyak pendukung walaupun nggak punya banyak koneksi. Investor gede. Iya. Salah satunya dan yang menariknya, duitnya dari mana nih pertanyaannya kan? Ya udah kita udah ngomongin caranya. Duitnya dari mana? Iya. Nah sekarang kan ujung-ujungnya tetap duitnya berapa yang masuk situ gitu kan? Itu kan mekanisme pembagiannya atau cara ngelihatnya aja kayak lu dapat persennya besar, ya hitung-hitungannya lah. Tapi kan intinya di belakangnya ya yang ngasih duitnya siapa dan ya duitnya dari mana gitu kan? Ya, jadi kayak di program ini contohnya di Gitcoin Grant namanya, yang ngasih duit adalah perusahaan-perusahaan atau venture capital atau juga orang yang udah sukses, angel investor kayak si Vitalik yang bikin Ethereum, dia nyumbang juga. Jadi anggaplah lo venture capital kan, lo tinggal bilang, oh gue mau nyumbang $1 juta nih. Ke siapa nyumbangnya? Kalau zaman dulu mungkin semua orang jadi pitch, jadi kayak, oh lo gue kasih dapat 10%, lo 10%. Based on, based on decision lo sendiri kan, pandangan lo sendiri. Tapi kalau ini jadi pool, Cil, semua orang nyumbang nih ke satu pool besar nih, kayak lo tadi, 1 juta lo itu, duitnya dari situ. Diambil berapa persennya dibagi ke project ini, project itu. Jadi benar-benar based on community. Kayak gitu tuh. Si Herana dapat duit dari situ jadinya. Untuk jalanin si spiral ini. Iya benar. Kenapa dia juga pengen gue nulis dan lain-lain untuk marketingnya dia, untuk mendapatkan banyak orang yang mau. Mau join. Ya, gitulah konsepnya. Tapi udah jalan, proyeknya dia ini udah, maksudnya proyek si Spiral ini udah, kan tujuannya dia mau funding buat mereka-mereka yang mau bantu blue carbonization ini kan. Nah, itu tuh udah jalan tuh, si Helena ini udah ngasih, udah ada funding ke proyek ini gitu udah? Belum, mereka lagi masih di testnet tuh, masih kayak di percobaan gitulah.
Karena dia emang lagi butuh funding juga kan, dia lagi hiring orang dan lain-lain kayak gitu. Anggaplah kayak startup aja sebenarnya sistemnya. Iya. Karena emang itu dia sih, emang jadi startup juga sih. Ini salah satu yang mau bikin startup, kalau mau bikin di Discord, kan karena NFT project tuh juga startup kan. Kayak Bisa nggak aja. segampang itu juga. Waktu gue join NFT tuh harus ada, ya ada tag-nya, ada marketingnya, ada CEO-nya, ada PR-nya, yang gitu-gitu juga kan. Dan harus ada bagian yang business development-nya, nyari kerjasama, dan lain-lain lah. Ntar kita bisa tuh, si Gene kan udah punya tuh NFT project, bisa kita invite nih di episode 10 lah ya mudah-mudahan. Boleh 10. Ngomongin NFT lo jadi beli nggak NFT artikel nih, kita seru tuh ngomongin itu tuh. Udah, gue udah beli. Udah, yang mana lo beli? Yang gratis. Oh, yang gratis, sama gue juga. Pas gue lagi gratis udahlah, langsung lah. Bye. Sama Peki yang not boring gue beli. Oh, mantap. Yang seru Cil, coba Cil jelasin. Yang use case today itu gue beli tuh. Mantap. Ya, apa sih NFT artikel, kan tadi lo ngomongin NFT nih. Ini pas banget karena gue nggak terlalu NFT dan lo ngerti kan. Bedanya apa sih Cil, NFT yang kita lihat sama artikel NFT? Nah sebenarnya dampak paling langsung realnya itu ya untuk si writernya ini, kalau awalnya ya itu tunggu, pasti. sorry. Kita ulang dulu nih. NFT itu apa Cil? Secara garis besar nih. Kan tadi lo bilang kalau ibu lo nonton juga kan. Yoi. Oh iya, NFT apa ya? Anjir. Non-fungible token. Nah, jadi NFT itu ya, kalau istilahnya sekarang gue artis, misalnya gue sekarang publish karya gue di mana, di Instagram gitu ya. Ini yang gampang aja lah. Ada foto-foto gue. Nah sekarang kan kalau gue sebagai artis, gimana sih orang bisa, gue bisa jual nih gambar gue nih, foto-foto gue nih, gimana sih caranya gitu kan, bingung nih kalau sekarang. Sebenarnya NFT ini yang applicable-nya, praktikalnya aja ya, praktikalnya banget ya. Jadi NFT itu sebenarnya ya gambar biasa, bisa gambar, bisa file apapun lah, file digital apapun, lagu, blog post, intinya semua lu bisa lihat di web, maupun ya di ada PDF lah, foto lah, apa segala macam tuh bisa dijadiin NFT. Nah NFT itu sebenarnya yang paling directnya itu lu bisa, misalnya lu punya gambar dan lu pengen jual ke fans lu, itu tuh yang paling gampang, yang paling direct. Itu tuh practical NFT ya, yang ngebantu gue bilang ada NFT tuh, ya itu nggak susah untuk ngejual, karena kan di lewat blockchain, lewat kripto ini kan, jadi orang bayarnya ya harus tukar duitnya dulu ke misalnya Ethereum, ke salah satu token lah, salah satu cryptocurrency. Nah nanti NFT itu dijual ya dengan mata uang si Ethereum itu, dan duitnya itu langsung ke artisnya. Nah kayak gitu. Nah yang terkenal kan kemarin NFT gambar apa sih, gambar monyet lah, gambar apalah. Emang agak-agak nggak masuk akal sih. Itu kan sebenarnya jadi buat reputasi kan. Jadi itu sekarang kalau lu punya monyet itu orang tuh bisa nilai, woi, karena itu semua transparan kan, orang tuh bisa tahu tuh harganya berapa tuh, si monyet yang lu pakai di display picture lu tuh harganya berapa, walaupun lu bisa copy itu dari punya orang dan itu bukan punya asli lu ya, itu tapi bisa di trace juga, yang ketahuan punya kan jadinya ketahuan yang punya gambar monyet ini itu addressnya ini atau itu siapa gitu. Nah itu kan bisa ketahuan tuh. Nah sebenarnya itu buat flexing juga kan, buat reputasi lah, buat pamer. Biasalah manusia kan kalau pakai gambar monyet tuh jadi kayak, weh dia punya ape loh gitu loh, weh dia punya ini loh, dia punya ini loh. Lo punya ape di Tinder jadi kayak semua orang jadi pada suka kan. Tapi itu, nah
yang jelek-jeleknya terakhir NFT itu gitu. Jadi orang tuh bikin NFT project itu kayak bikin 700 berapa ratus gambar, cuman beda-beda dikit doang. Itu namanya profile picture NFT kan, cuman beda satu pakai topi, satu nggak buka topi. Nah itu tuh hype banget dan itu emang tetap aja itu cuan banget. Jadi itu yang bikin project juga kebanyakan tujuannya buat cuan, habis itu banyak yang kabur dan yang beli pun buat di flip doang. Jadi lu beli gambar ini, oh oke, langsung jual. Flip tuh apa Nah, maksudnya jual ya? ngeflip itu jual dengan cepat lah. Lu beli 5 menit lagi lu jual gitu. Banyak lah mekanisme atau cara-caranya ngeflip. Lu bisa dapat kayak guest list atau lu dapat white list gitu kan. Lu dapat duluan nih, lu bisa ngambil gambar-gambar itu duluan. Lu sebelum gambar itu di open for public, lu udah bisa jual duluan nih ke public. Lu nggak usah beli ikutan pas di public, lu dapat dari gua aja nih. Segini harganya. Nanti soalnya pas public rebutan, kalau orang rebutan tuh ada gas war, tuh ada lagi tuh. Perang gas itu. Lu bisa duit lu ini emang agak-agak nggak masuk akal sih. Duit lu hilang, lu nggak dapet tuh bisa. Itu jelek bisa sih. ya? Itu jelek banget lah. Di Ethereum ya, itu di Ethereum. Iya, jadi banyak resiko lah ya. Nah tapi yang gue lihat untuk artis sendiri itu tuh ngebantu banget sih. Jadi itu tuh jadi cara, lu misalnya artis-artis yang nggak dapet channel atau yang lu susah lah, tapi lu suka gambar, tapi lu nggak suka marketing, lu nggak suka build community, lu nggak jago ngomong, lu emang sukanya gambar doang. Nah itu gue lihat banyak banget yang artis bikin NFT satu aja unik, terus dijual ke orang yang mau beli. Jadi kayak art, kayak lukisan. Jadi benar-benar lu tapi ngelukis. Artis ini maksud lu emang pelukis, misalnya digital apa tuh, graphic designer apa graphic designer kan, ya, bukan artis-artis nggak jelas gitu kan? Bukan artis beneran yang mungkin ya nggak sukses banget, susah karena kan ada buat dia sukses itu juga susah kan. Graphic designer lu mau jual kemana? Lu bikin gambar udah bagus di komputer, terus lu ngapain nih? Lu mau jual di Tokped, gambar apaan gitu kan, kayak ada apa yang beli? Nah, poster kamar mandi. Nah, ini sih ngebantu banget sih. NFT tuh ngebantu banget buat si artis-artis ini. Setidaknya dia tuh bisa langsung kalau ketemu fans yang emang suka gambar dia, ya udah lu bisa deal-dealan dan langsung dibeli. Nah itu tuh ininya NFT sih. Gue sukanya NFT itu, dan atau cara kegunaan lainnya biasanya NFT itu dipakai sebagai tanda, jadi token juga. Misalnya kita di komunitas A gitu. Nah, lu kalau mau ngumpul di Discord-nya si A, lu harus ada yang token. Yang tadi kita omongin itu ya. Nah, yang tadi kita omongin. Nah, tokennya itu salah satunya tuh NFT. Lu punya kayak tiket lah. Kalau lu mau masuk konser, kalau mau masuk nih nonton basket gitu, nah lu harus punya tiket. Nah, itu tuh tiket itu di dunia digital tuh, digital tiket itu NFT, dan tiket itu ke save terus di blockchain, artinya nggak bisa dihapus, dan ada terus kelihatan di dompet lu atau di profile lu di Ethereum, di dompet digital blockchain lu. Nah itu juga bisa, ya itu bisa ngelihat juga kayak ya lu jadi koleksi lu juga lah, lu pernah nonton basket, lu pernah ini punya token ini. Nah itu kegunaan lainnya sih, selain sebagai artis lu bisa langsung jualan. Kalau sebagai lu punya acara atau event, punya komunitas, lu bisa gimana caranya orang-orang itu mau menunjukkan kalau dia emang mau nih join dan tertarik, ya udah lu beli NFT itu dan lu bisa join. Nanti di situ bisa sama lah intinya. Kalau penulis buku pengen ngobrol sama fansnya, lu kalau udah ada bukunya, lu boleh join, lu beli buku gua, terus kita ngobrol bareng. Bisa gitu. Tanda tangan biasanya kalau lu datang ke Gramedia, tanda tangan. Menarik. Ya gitu lah. Sekarang kan lu udah ngejelasin tuh NFT yang mungkin kalau menurut gue yang banyak orang ngerti itu kayak itu kan. Sekarang nih hubungannya apa sih, Cil, kalau NFT yang artikel atau untuk writer digital? Orang kayak kita lah, bloggers yang
nulis tapi nggak bisa ngejual dong, siapa yang mau beli dan lain-lain. Itu gimana tuh jadinya? Iya, itu juga ya ini salah satu yang jadi lumayan ya apa ada jalan untuk kalau mau coba jualan ini ya artikel gitu. Biasanya kan orang kalau penulis jualan buku gitu dan prosesnya panjang lah. Nah ini tuh lu bisa nulis artikel dengan ya sebagus-bagusnya yang lu suka. Lu bisa jadiin artikel itu atau blog post lu itu NFT. Ini biasanya di Mirror kan, mirror.xyz kan. Jadiin NFT. Nah kalau itu udah jadi NFT, orang lain yang emang suka dan pengen appreciate tulisan lu, nah itu tuh bisa langsung kayak collect NFT tersebut gitu kan dengan bayar mungkin ya murah Tergantung lah. lah berapa lo setnya gitu kan. Ya, dan kedepannya nih misalnya penulis itu jadi juara dapat Nobel lah atau apalah di 10 tahun ke depan. Nah, value artikel yang lu beli dengan NFT yang udah jadi NFT itu kan selamanya kan jadi milik lu nih, diakui di dunia digitalnya tuh Di miliknya yang dunia beli lah. maya. Dunia maya ya, maya, meta. Meta lebih keren, bukan maya first. Nah itu kalau emang mikirnya, balik lagi kalau mikirnya apakah ini investasi, bisa jadi investasi juga gitu. Bukan Tapi tujuan kalau utama gue lah ya. bukan tujuan utamanya sih kalau gue beli artikel NFT itu ya buat appreciate dan nunjukin gue juga tertarik lah dengan ini. Nah lu kan Support beli lah nih kan. support, lu beli kan Ya. kemarin nih dan gue ngikutin lu nih. Lu beli kenapa tuh? Pertama karena penulisnya Sinta kita kasih linknya di bawah ya. Namanya si Peki kan. Gue emang inspired banget sama nih orang. Karena dia tulisannya tentang Web3, tentang tech, dunia bisnis dan lain-lain itu bagus banget. Bagus banget. Dan dia bagus banget ya. Maksudnya gampang dimengerti sans orangnya. Tapi gampang dimengerti. Terus dia suka bikin tulisan di Substack. Sekarang dia bikin juga di Mirror. Terus gue lihat, wah keren juga nih, kenapa nggak gue beli aja lah. Kebetulan tuh lagi murah kalau nggak salah. Dia emang naruhnya murah 0,01 ETH kan. Terus sekarang Ethereum lagi murah. Jadi kayak ujungnya cuma $10. Ya udah gue iseng-iseng gue beli aja deh. Karena gue emang pengen support dia. Terus gue kayak senang banget. Gue post di Twitter kan. Gue bilang thank you ya Peki for making it possible and such an inspiration kan gue bilang. Udah langsung dibales sama dia. Jadi kayak lo build connection kan. Kayak from writers and readers. Bener. Padahal gitu artikel itu lu bisa baca gratis di Substack-nya. Padahal lu artikel yang sama lu udah dapet juga emailnya dari dia gitu kan. Tapi dia bikin NFT ya sebenarnya kenapa kalau orang awam gitu ngapain lu beli ya kan, orang itu lu bisa baca gratis kok, lu mau print juga bisa. Gue print kali ya, gue taruh kan ini punya gue nih, udah gue beli kan. Iya kan, lu orang kan kalau orang yang ya mungkin ownership-nya itu ya, dapat ownership. Ini sense of ownership lah ujung-ujungnya NFT. Kayak sekarang nih misalnya kalau gue mau pamer atau apa, kalau lo ke mirrornya Peki yang ada link di bawah ini, lo bisa lihat kan ownernya siapa aja. Dan gue atau lo juga, kita adalah salah satu owner dari artikel itu. Atau kedepannya si Peki mau bikin channel atau mau bikin community, ya pasti orang yang dia akan dihubungin adalah orang-orang yang udah support dia kan. Seperti dia, kayak benar. Kita itu. Atau ya mungkin nggak ada gunanya juga sebenarnya, kayak ya udahlah kasih $10 buat dia gitu ya. Dia juga nggak $10 mah buat dia mah sans lah, dia udah sans lah. Cuma kan support kan, kayak gue sih. Tapi karena itu buktinya dia itu sampai appreciate, sampai bisa bales tweet lu loh, karena lu beli NFT-nya dia. Coba not boring Substack-nya lu tweet, nggak tahu deh, bisa aja dibales. Cuman ya kalau NFT tuh kayak buat creatornya tuh appreciate karena lu nggak perlu beli itu pun lu tuh udah dapet konten yang gua share. Tapi kenapa lu sampai mau ekstra
doing extra miles itu dan money untuk support gua. Tapi Jadi lu bukan fiat money kan? Itu bukan Ethereum. fiat. Yo, Ethereum walaupun ujungnya fiat awalnya. Iya, betul yang lo omongin benar, Cil. Tapi Jadi menghargai. Ya bayangin lah kalau lu itu artikel lu deh. Lu bikin di Mirror, tiba-tiba ada orang random mau beli kecil deh $10. Lu pasti kan, wih gila loh, ada orang yang, iya. lu pasti mau tahu dong, lu mau kenal dia, malah lu bisa. Gue kirimin sih, gue print, gue suratin pakai amplop gitu kan artikelnya. Itu cara awal kita nanti bikin Discord community cuy. Siapa yang beli? Bikin apa? Mau nggak? Kita bikin artikel Enjoy the Wellness nih, kita bikin di Mirror aja nih. YouTube-nya? Hah? Enggak, artikel nih, artikel gabungan, kita bikin di Mirror. Siapa tahu ibu lo sama bokap gue mau beli gitu kan. Iya, atau orang yang di Mirror itu kan bisa baca kan. Nah, untuk lu bisa jadi publish di Mirror nggak tahu deh sekarang. Dulu tuh harus ada gimananya dulu gitu. Sekarang gampang banget. Gue udah ngecek. Oh, udah gampang ya? Nggak ada gas fee, jadi itu gratis. Terus untuk yang beli pun gas fee-nya murah. Itu karena sekarang dia udah di atasnya Ethereum, Cil. Dia pakai layer optimism kan namanya. Yo, gue harus itu dulu kemarin tuh swap dulu ke optimism. Iya, bener. Ethereum. Optimism token. Nah, tapi gini cuy, kurangnya menurut gue itu, misalnya lu publish sesuatu nih di Mirror gitu kan. Nah, apakah itu bisa reach orang-orang yang ada di situ gitu? Karena kalau lu mau dapet supporter, kalau Peki ya udah Peki lah, dia bisa dapetin supporter dari kerjaannya dia bikin Substack dulu, terus dia tinggal link ke Mirror-nya, jadi orang bisa support lagi kayak kita lah. Kan kita juga datangnya bukan karena kita ngeliatin Mirror kan, ya, tapi karena kita bikin Substack dulu biasa, baru kita nanti dibawa ke situ kan, jadi dibawa ke Mirror. Iya. Nah, kalau kita langsung Mirror kan bisa tuh. Nah, apakah orang-orang yang di Mirror tuh bisa ngelihat juga itu tuh, bisa langsung mau beli NFT itu di situ gitu? Gue udah lihat, lo bisa lihat. Cuman emang nggak sebelum sebagus itu ya kayak experience-nya. Tapi kayak sekarang itu yang kerennya adalah anggaplah kita ini jadi sebagai user dan bisa nulis juga kan. Ntar ada collection lo kelihatan nih. Jadi kayak siapa-siapa aja sih yang punya koleksi. Gue ngecek page lo, oh si Acil belinya gini-ginian nih artikelnya. Gitu. Itu bisa jadi kayak ajang, kayak OpenSea. Jadi itu bisa orang ngeliat. Lo baca apa, lo nulis apa, dan lo collect apa kayak gitu. Artikel lah, tapi ini benar-benar baru karena ya dunia artikel atau dunia blogging lah. Iya keren sih. Kan? Keren sih. Menarik lah. Gitu sih. Kalau lu nggak bisa gambar, lu bisa nulis, dan ternyata nulis itu kalau oke, bisa nambah-nambah duit jajan gitu kan. Bisa lah, lumayan lah, $10 bisa beli bir alkohol kan, nggak yang cuma non-alkohol doang. Yoi, artikel gitu NFT. Lah. Blue Carbon dan artikel NFT. Seru. Udah nih, gue liat hampir sejam nih, kayaknya hari ini udah pas lah ya. Pas. Udah banyak lah. Recap lah, kayak kita biasa kan, recap dulu secara summary. Awal ngomongin apa tadi? Minuman, ngomongin alkohol dan non-alkohol. Terus lo nanya-nanya Blue Carbon. Terus, iya, nanya Blue Carbon. Terus ke DAO. DeFi, kita ngomongin, DAO dulu, suruh ngomongin DAO. Terus lo ngejelasin DeFi dengan detail. Dengan cetek. Iya udah itu tuh ngomongin refi dan quadratic funding. Terakhir ngomongin artikel. Wah banyak banget topiknya. NFT. Oh iya NFT bener. Artikel NFT. Terus iya. Iya. Iya itu sih. Pas lah Celo blockchain. Cerita lu ini apa namanya? Bisa ketemu tapi lu ketemu itu di mana? Oh di DAO itu ya. Ketemu di DAO. Belum. Ketemu di Discord. Dia di negara mana dia? Dia di US dia. Oh US. Nggak ketemu Asyi. Kalau ketemu Asyi gue udah datengin kan langsung. Cantik lagi orangnya. Masa ya? Iya serius. Masih muda Cil. Kayak masih kecil banget. Cuman kayak dia ikut YC tadinya, Y Combinator. Oh hebat dong. Ambisius. Dia udah
Udah mantap. Jadi gue semangat ketemu karena kayak dia bikin startup sebelumnya dijual ke subsidiary-nya Zoom. Dia kayak bikin online call atau apa gitu dijual ke Zoom. Makanya dia nyari project baru. Wow, hebat Kayak dong. gitu. Entrepreneur udah makanya di Y Combinator lah ya. Udah beneran. Maksudnya makanya yang seru kalau gue senengnya Discord, lo nggak tahu lo bisa ketemu siapa aja kan, kayak randomly gitu. Betul. Gitu Betul sih. banget sih. Ya. Oke lah kalau gitu ya. Kita cut dulu lah. Enjoy the Wellness podcast kali ini. Nice. Thank you Jus. Okay. Cheers. See you in the next episode. Green tea. Cheers. See you in the next episode. Yuk.